وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان موفون فيهما كثير من الناس الصحة والفرط. Jamaah ikadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini marilah kita senantiasa merafakkan, memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dan kemudian dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Jamaah ikadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ucapan yang kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang dipilih langsung Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan Islam kita akan bisa paham dan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jamaah ikadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki acara inti kita pada kesempatan pagi yang indah ini yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ikadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang pagi hari ini akan dibacakan oleh Ahina Husain, falyatafadhal mas'uran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Allahumma arhamni bil Quran. Jazakumullah khairan kepada akhina Husain. Mudah-mudahan yang membaca dan kemudian mendengarkan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan hati kita menjadi tenang dan mendapatkan nilai pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ikadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki kajian inti kita pada pagi hari ini dengan membawa tema Ramadan sukses meraih takwa dan kemuliaan. Jamaah ikadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah kami membacakan riwayat organisasi pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, beliau adalah Ketua Umum OSIS MTS Negeri dan SMA Negeri Bangil. Yang kedua, Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia Kabupaten Pasuruan tahun 1985 sampai dengan tahun 1988. Seterusnya, beliau Majelis Dakwah VI Wilayah Jatim tahun 2000 sampai tahun dengan 2002, dan kemudian selanjutnya beliau menjadi organisasi Departemen Dakwah ISMI Kabupaten Pasuruan, dan kemudian seterusnya beliau Sekum PWIK di Jatim tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dan kemudian seterusnya beliau Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Yatim Al-Hikmah Bangil. Jamaah ikadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa nantinya yang disampaikan oleh beliau kita bisa menyimak dan kita mengambil ilmu dari beliau, dan kemudian karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita bisa melaksanakan saum Ramadan dengan penuh dengan ketakwaan. Jamaah ikadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Ustadz Muhammad Nizam Ansori SHMH, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah illa khafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalatul sakinah wa dzakarahum fi man indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi IKD Kota Probolinggo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita semuanya hadis yang saya baca di awal tadi. La yaq'udu qaumun yazkurunallah. Tidak berkumpul satu kaum yang apabila kaum itu berkumpulnya dalam rangka yazkurunallah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa khafathumul malaikah, kecuali akan datang malaikat ke dalam kumpulan orang-orang tersebut. Kita berharap dan berdoa bersama kumpulan kita pada pagi hari ini, bukan saja kita yang hadir, tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala ikut hadir dalam pertemuan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya malaikat ke dalam kumpulan kita ini tentu saja ingin mendoakan kepada semua yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang hari ini punya persoalan akan dimudahkan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang hari ini punya hutang segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang hari ini barangkali Bapak Ibu ingin anaknya mendapatkan jodoh, belum dapat jodoh, mudah-mudahan didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada teman-teman remaja putra yang juga belum ada jodoh, mudah-mudahan didekatkan ya jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada pertemuan hari ini insyaallah. Itu kata Rasul SAW, illa khafathumul malaika, malaikat hadir dalam kumpulan orang-orang tersebut. Masya Allah, kita berharap semua majelis kita ini ya, bukan hanya kita, malaikat Allah ikut hadir ya dalam pertemuan kita ini. Illa khafathumul malaika wa ghasyatumur rahmah, mencucurkan rahmat ya dari langit. Subhanallah, kita berharap bersama, bukan saja kita yang hadir, tapi malaikat Allah ya, Allah juga akan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Kita semua akan mendapatkan rahmat. Yang ketiga, wa nazalat alaihis sakinah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan Allah akan memberikan sakinah fil qalb, ketenangan dalam hati kita. Mungkin kita punya persoalan-persoalan kehidupan ini, tetapi yakinlah ya, ketika kita berada dalam majelis-majelis semacam ini, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Walhasil Bapak Ibu sekalian, betapa fadilahnya, betapa keutamaan majelis-majelis yang semacam ini luar biasa. Begitu banyaknya manfaat ya, keutamaan yang Allah sampaikan, Rasulullah SAW sampaikan, sehingga alangkah ruginya kalau kemudian kita tidak mencintai majelis-majelis semacam ini. Ya, kita tidak senang menghadiri majelis semacam ini, alangkah ruginya orang-orang semacam itu. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita semua dipanggil oleh Allah SWT, terpanggil untuk hadir dalam majelis taklim semacam ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena itu marilah kita senantiasa
mencintai, menyenangi ya majelis-majelis zikir, majelis taklim semacam ini, sehingga mudah-mudahan iman kita, ilmu kita dan amal kita senantiasa bertambah ya. Ada tazwidul iman, bertambahnya iman, tazwidul taqwa, bertambahnya taqwa. Kenapa? Karena bertambahnya ilmu, tazwidul ulum ya. Kita memahami bahwa al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum amal. Ilmunya benar maka amalnya benar, ilmunya salah maka amalnya juga salah. Nah, ini betapa pentingnya kita memiliki ilmu. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah, jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan tamu agung, tamu istimewa. Apa itu? Bulan Ramadan. Bapak Ibu, kira-kira kalau hari ini atau beberapa hari lagi diberitakan bahwa Bapak Ibu akan kedatangan tamu, ada saudara kita yang jauh atau seorang yang kita cintai ya, akan datang, lama tidak bertemu, setahun tidak bertemu atau bahkan sekian tahun, kira-kira apa yang kita siapkan? Kita menyiapkan rumah kita ya, kita menyiapkan suguhannya, kita menyiapkan ini itu, Masya Allah. Kenapa? Karena kita ingin menyambut yang terbaik kepada orang yang kita cintai itu ya. Ada tamu yang akan hadir, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, demikian juga sebentar lagi kita akan kedatangan tamu, dan tamunya ini tamu agung, tamu istimewa yang datangnya setahun sekali. Alangkah ruginya jika kemudian kita tidak memanfaatkan atau tidak menyambutnya dengan baik. Karena itu Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita sekalian betapa beliau menyiapkan kedatangan tamu agung bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Padahal beliau orang yang istimewa ya, istimewa di hadapan Allah SWT, tapi masih demikian menyambut bulan Ramadannya itu istimewa juga. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita sudah siap-siap nggak menyambut bulan Ramadan? Apa yang kita siapkan? Takjilnya Ustadz. Belum puasa sudah nyiapkan takjil gitu ya. Ya itu bagian lah ya, nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting dari itu Bapak Ibu sekalian, pertama, apa yang perlu kita siapkan? Tentu kita menyiapkan maknawiyah kita. Maknawiyah kita. Apa maknawiyah itu? Spiritualitas kita. Agar apa Bapak Ibu sekalian? Menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira. Menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Jangan terbalik. Puasa lagi datang. Tetapi benar-benar kita sambut, ya syahrul mubarak, wahai bulan yang mubarak, ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, kami semuanya gembira. Nah ini, coba kita siapkan maknawiyah kita ini, spiritualitas kita ini untuk menyambut Ramadan dengan gembira. Dan tentu bukan hanya kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, kita semua kondisikan semuanya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, dengan kegembiraan inilah nanti akhirnya apa? Kita menjalani semua bulan Ramadan ini ya dengan keikhlasan yang penuh, dengan hati yang ikhlas yang penuh. Apakah ada yang tidak penuh? Banyak. Ya tadi gerundel dan sebagainya ya, menyambut Ramadannya tidak dengan gembira.
Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi menyiapkan ma'nawiyah ini sangat penting sekali ya, agar ketika nanti kita benar-benar datang bulan Ramadan, benar-benar kita sudah siap. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melihat betapa banyak fadilah, keutamaan di bulan Ramadan ini. Saya ingin nanti mengambil beberapa saja, karena insya Allah nanti kajian Ramadan akan sangat banyak. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tema yang diberikan kepada saya ya, Ramadan kita ingin mencapai takwa, maka tujuan Ramadan itu apa? Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita sudah hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang yang beriman, ya, perintah tentang puasa diawali dengan panggilan orang-orang beriman. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, setiap panggilan, setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu sebenarnya adalah kalimat taklif, kalimat panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan kasih sayang kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena nanti berikutnya setiap ayat yang diawali dengan ayat ini itu adalah ada kalimat taklif, beban, perintah. Ya, perintah-perintah untuk ya macam-macam perintahnya. Coba kita lihat ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah, perintah untuk menjaga diri dan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah, perintah tentang qisas, dan banyak lagi. Walhasil perintah kalimat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian at-ta'lif, kemudian adalah taklif, beban. Indah sekali metodologi ini Bapak Ibu sekalian. Ini mengandung sebuah arti begini Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita dalam keluarga kita ini, maka kita tidak boleh, tidak bisa hanya sekedar memerintahkan saja. Nak, tolong belikan gula. Nak, tolong ini, tolong itu. Anak-anak sekarang Bapak Ibu, ibu-ibu ya, saya lagi main game ini Bu ya, lagi asik, nggak memperhatikan. Coba kita ganti kalimatnya. Wahai anakku sayang, sini ya, tolong belikan gula, nanti susunya kamu ambil buat beli jajan. Kira-kira lebih menarik kalimat yang pertama apa kalimat yang kedua Bapak Ibu sekalian? Kalimat yang kedua. Kenapa? Karena ada embel-embelnya hadiah. Itulah yang dinamakan dengan ada kalimat taklif, ditundukkan hatinya dulu, baru dikasih beban. Tentu tidak harus seperti itu semua ya, tetapi memang ada metodologi tersendiri yang Allah sampaikan kepada kita semua dalam Al-Quran itu ya. Ditundukkan hatinya dulu wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, itu kan panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Bapak Ibu sekalian, karena itu kita perlu melihat suasana psikologis orang. Apakah kita mungkin di sekolahan mungkin jadi